Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar kata shalom. Shalom itu artinya damai, damai sejahtera. Saudara, firman Tuhan pernah mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai, saudara. Seorang yang membawa damai ini pasti orang yang hati nuraninya itu tulus, hati nuraninya itu murni. Orang yang suka berdamai dengan orang lain, orang yang tenang di dalam menghadapi segala masalah yang menimpanya. Nah, saudara sekalian, orang yang membawa damai seperti ini pasti di dalam kehidupannya ada kedamaian, ada ketenangan, ada kesukacitaan. Saudara, dalam bahasa Inggris, kata damai itu punya pengertian peace. Ya, sedangkan di dalam bahasa Ibrani itu punya pengertian shalom yang berarti suatu keutuhan, sesuatu yang sudah komplit atau sesuatu yang sudah sempurna dan tidak perlu ditambahkan lagi. Saudara, shalom ini dalam arti atau dalam pengertian yang negatif punya arti saya harus menjauhkan diri dari semua kejahatan. Sedangkan dalam arti positif, kata ini punya pengertian saya ingin melakukan yang terbaik. Nah, saudara, jika seorang Kristen mengatakan shalom kepada orang lain, itu punya pengertian dia bukan saja berharap damai sejahtera itu terus ada dalam diri orang ini, segala yang terbaik Tuhan berikan kepada orang ini, tapi dia juga berharap tidak ada kejahatan yang boleh menyertai atau yang boleh terjadi pada orang tersebut. Nah, saudara sekalian, pada waktu seseorang mengatakan shalom, dia betul-betul berharap ada kasih karunia Tuhan terus-menerus di dalam diri orang tersebut. Saudara, menjadi seseorang yang dicintai Tuhan, berdamai dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang indah, bukan? Sedangkan menjadi seteru atau musuh Tuhan itu menakutkan. Siapa yang bisa bertahan menjadi musuh Tuhan dan menghadapi murka Tuhan, saudara? Pada waktu Tuhan murka kepada manusia, nggak usah jauh-jauh, saudara. Pada waktu kita lihat bencana banjir, bencana longsor, bencana gunung api atau gunung Semeru yang meletus belakangan ini, kita nggak berdaya. Sebisa mungkin kita hanya bisa menyelamatkan diri, lalu kita nggak berdaya, kita pasrah, bukan? Nggak usah jauh-jauh, saudara. 2 tahun ini kita menghadapi virus corona. Orang-orang terpandai sekalipun, para ahli sekalipun belum punya cara yang sempurna untuk boleh membasmi virus corona. Virus yang tidak kelihatan dengan kasat mata, tapi variannya terus-menerus berubah, terus-menerus berkembang, sampai pada akhirnya saat ini pun kita tetap bisa bergumul dengan keadaan corona yang tidak tahu kapan akan berakhir. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan setiap kita ini, saudara, apa yang menjadi ketakutan kita, saudara? Kita sering takut tsunami, takut gempa bumi, takut kena virus. Tapi yang jauh lebih penting harusnya kita memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Kita tidak menjadi musuh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Karena Yesus sudah menjadi shalom bagi setiap kita. Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah dan juga mendamaikan kita dengan sesama. Mari Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, shalom itu terus ada bersama-sama dengan kita. Kita yang sudah didamaikan dengan Allah, kita rindu kita pun bisa didamaikan dengan sesama kita. Hari ini adalah Sintia yang ketiga, saudara. Seharusnya pada waktu kita sudah mendapatkan shalom daripada Allah, kita mari belajar memberikan shalom itu menjadi pembawa damai bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang serumah kita, bagi orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa berdamai dengan mereka, kita menjadi berkat bagi mereka, kita mendoakan yang terbaik bagi mereka, mendoakan supaya mereka jauh dari kejahatan, kita bisa mengampuni satu dengan yang lain, berbagi kasih, hidup saling memperhatikan, saling mengasihi, dan memuliakan Tuhan yang kita percayai. Tuhan berkati kita semua, saudara.